Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adibah Nabila Syifa Haidar dengan NIM 2482130085. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul Pasar Global dan Peran Ekonomi Islam. Baik, selanjutnya itu pengertian pasar global. Pasar global merupakan aktivitas pemasaran berskala internasional yang memungkinkan perusahaan memperluas pangsa pasar, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, serta memperoleh akses terhadap bahan baku, teknologi, dan jaringan bisnis baru. Konsep ini berorientasi geosentris, yakni menyesuaikan produk dan layanan dengan karakter budaya serta kebutuhan lokal di berbagai negara. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan laba dan ekspansi, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika persaingan global. Jadi, pasar global itu sama seperti pasar biasa, tapi berskala internasional. Jadi kayak adanya ekspor impor gitu. Bukan hanya pasar yang nasional, kayak pasar yang ada di Indonesia saja gitu. Adapun karakteristik dari pasar global itu sendiri, yang pertama itu jangkauannya luas. Nah, pasar global ini tidak terbatas wilayahnya, bisa akan yang skalanya internasional, jadi bisa kemanapun jangkauannya. Nah, yang kedua itu pelaku beragam, terdiri dari individu, perusahaan, hingga pemerintah yang dapat melakukan transaksi secara fisik maupun virtual. Yang ketiga itu komoditas tidak terbatas, barang maupun jasa dari berbagai sektor dapat diperdagangkan lintas negara sesuai kebutuhan pasar. Seperti kadang Indonesia itu kan suka membeli beras dari luar negeri, itu termasuk pasar global juga. Adapun peran dari ekonomi Islamnya, itu peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan seimbang antara aspek material serta spiritual. Prinsip utamanya itu mencakup larangan riba, spekulasi merugikan, dan investasi pada sektor yang tidak bermanfaat, sekaligus menekankan zakat dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan. Tujuannya itu mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan UMKM, serta mengintegrasikan nilai estetika dalam aktivitas ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mencapai keberlanjutan. Adapun inti dari peran ekonomi Islam dalam pasar global itu, jadi peran ekonomi Islam itu mencegah adanya larangan-larangan yang tidak ada pada syariat Islam gitu, seperti riba. Itu peran dari ekonomi Islam sendiri. Nah, adapun pengaruh pasar global terhadap perkembangan ekonomi Islam itu, jadi pasar global ini memberi peluang besar bagi berkembangnya ekonomi Islam, terutama di sektor halal dan keuangan syariah. Nah, dari globalisasi juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi Islam tetap berkelanjutan. Adapun dampak-dampaknya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, itu pasar produk halal meluas hingga ke negara non-muslim, hingga kurang lebih 3 triliun US dollar. Yang kedua itu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan UMKM halal. Yang ketiga itu mendorong regulasi nasional seperti BPJPH dan sertifikasi halal. Untuk dampak negatifnya itu, yang pertama itu ada persaingan global ketat dengan negara yang lebih maju seperti Malaysia. Nah, yang kedua itu perbedaan standar halal antar negara menyulitkan perdagangan. Yang ketiga itu UMKM halal terkendala modal, teknologi, dan logistik. Nah, untuk peluang dan hambatan ekonomi Islam dalam menghadapi persaingan global, ekonomi Islam itu memiliki potensi besar sebagai sistem yang adil, etis, dan berkelanjutan. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan baik dari faktor eksternal maupun internal. Nah, peluang ekonomi Islam itu yang pertama itu pasar besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Yang kedua itu sektor real dan ekonomi mikro yang kuat. Yang ketiga itu dukungan pemerintah melalui kebijakan dan roadmap ekonomi Islam syariah. Yang keempat itu inovasi digital, vintage syariah, dan perbankan digital. Yang kelima itu pertumbuhan wisata halal dan produk halal global.
Dan adapun hambatan dari ekonomi Islam, yang pertama itu dominasi kapitalisme di kancah global. Yang kedua itu lemahnya posisi ekonomi dan politik negara Islam. Yang ketiga itu perbedaan definisi ekonomi Islam di kalangan ahli. Yang keempat itu hambatan teknis, pajaknya ganda, jaringan layanan terbatas, SDM belum berkompetensi, edukasi masyarakat minim, regulasinya belum sinkron. Nah, adapun strategi dalam menghadapi hambatannya itu kan dalam hambatan tuh pasti ada solusinya ya. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi untuk efisiensi. Yang kedua itu pengembangan UKM berbasis syariah dengan dukungan pemerintah. Yang ketiga itu menjaga keunggulan prinsip syariah, tauhid, khilafah, keadilan. Yang keempat itu meningkatkan kualitas SDM profesional dan berintegritas. Baik, sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.